selamat datang di tugas pendahuluan sistem operasi praktikum yang kedua. Saya Nisa Saskia Putri, NRP 5212-10003, mau ngejelasin dari tugas pendahuluan kedua ini. Tugas pendahuluan kedua ini ada dua part. Yang pertama, perintah dasar Linux, dan yang kedua, instalasi package Linux. Langsung aja yang perintah dasar Linux. Yang pertama, masuk super user menggunakan terminal. Oke, udah masuk. Terus yang kedua, bikin dua user dengan nama dan NRP. User yang pertama dulu, nama, Oke, kelar. Terus habis itu mau ngasih password dari dua user. User yang pertama dulu, user nama, oke. Terus yang kedua, passwordnya NRP. Oke, selesai. Terus soal yang keempat, setting user NRP sebagai user biasa dan namanya sebagai user sistem. Pertama dulu, user NRP dulu, mungkin jadi biasa. Caranya NRP ya. Oke, udah jadi. Terus ini yang nama sebagai user system. Oke, udah selesai. Terus kita mau login ke user yang nama. Caranya, oke, ini udah masuk di Anissa Set. Terus kita mau tahu soal ke-6 untuk menambahkan user yang lagi digunain pas login. Caranya gampang banget, cuma UMI. Nanti yang login sekarang Anissa Set. Oke, terus kita balikin lagi ke super usernya. Kita keluar dulu dari sini. Oke, terus kita mau kembali lagi sebagai super user. Selesai. Oke, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 nih, bener ya. Buatlah sebuah file dengan tipe teks bernama sistem operasi NRP Anda, dan sebuah file tipe teks juga lagi dengan nama praktikum NRP Anda. Kemudian isi kedua file tersebut dengan sejarah Windows dan Linux. Oke, kita bikin dulu filenya ya. Oke, bikin filenya itu bentar. Gini, bikin file praktikum sistem operasi NRP. Bikinnya nano bikin sistem operasi NRP. Oke, terus filenya jenisnya teks. Oke,
Oke, ini kita isi untuk file sistem operasi, kita isi secara Windows berarti ya. Bentar, cari dulu secara Windows. Sebentar aja kali ya, sedikit aja kali ya. Ini misalnya nih, terus setelah selesai kita bikin, kita tekan Ctrl X, terus Y buat nyimpen. Oke, filenya udah berhasil dibuat, udah selesai. Kita cek dulu ya, coba kita ceknya gini. Tuh, udah ada tulisan sistem operasi NRP. Oke, selanjutnya sejarah Linux kita bikin lagi, nama filenya praktikum NRP ya. Oke, teks. Oke, kita isi secara Linux ini coba. Salah. Oke, sama kayak tadi, menunya Ctrl X. Oke, terus pencet Y, enter. Selesai. Kita cek lagi. Ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan nomor 9. Carilah lokasi dari file yang baru saja dibuat. Jadi cara cari lokasinya kita tinggal cek dir, teret, selesai. Jadi ada di home Anissa, itu ada sistem operasi dan ada folder praktikum. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Kita mau nampilin isi dari file praktikum NRP. Jadi praktikum NRP itu yang kedua, yang isinya sejarah Linux ya. Oke, sintaksnya gini, cat ekosistem operasi praktikum ya. Praktikum bukan sih? Lupa ya, bener ya, praktikum ya. Praktikum bener nggak? Cek dulu ya, mereka isi praktikum. Oke, bener. Ini Linux. Oke, selesai. Kita langsung lanjut ke nomor 11. Nomor 11 itu buatlah sebuah direktori dengan nama, itu namanya panggilan Anda, dan sebuah direktori dengan nama asisten Anda. Oke, kita bikin namanya yang pertama dulu ya, nama panggilan. Cara bikinnya itu dengan menggunakan sintaks mkdir, make directory. Terus kita cek cara bikinnya gini, hadir terus sama folder ya. Oh ya, direktori nama panggilan Anis. Tab, selesai. Terus bikin lagi, cek dulu. Oke, ini udah ada di sini Anis. Terus bikin lagi nama asistennya Mbak Rosa. Oke, selesai. Kita cek lagi, ada Anis dan ada Rosalia.
Oke, lanjut ke nomor 12. Oh, mau dicek dulu atau gimana? Oh, udah cek ya. Nomor 12, pindahkan file sistem operasi NRP Anda. Sistem operasi NRP Anda tadi isinya sejarah Windows. Ke dalam direktori nama panggilan, berarti ke dalam direktori Anis. Oke. Caranya begini. MV ya, move. Nama filenya tadi sistem operasi NRP. Teks ke Anis. Oke, selesai. Diperiksaannya lewat desktop kali ya. Desktopnya sebelah mana ini by the way? Kan ini desktop. Oke. Tunggu sebentar. Anisannya. Oke, Anis isinya sistem operasi. Oke, berarti benar. Yay. Lanjut ke nomor 13. Copy file praktikum NRP Anda ke dalam direktori yang tadi, berarti dalam direktori Anis. Cara kopinya cp copy namanya praktikum ya, praktikum NRP, teks ke dalam direktori Anis. Teks selesai, kita cek lagi. Oke, Anis ada 2 file sekarang. Oke. Lanjut ke nomor 14. Jadi nomor 14 tuh kopikan isi yang ada dalam file praktikum NRP ke dalam file sistem operasi. Rada ribet ya, tapi kita coba. Gini sintaksnya, cp karena copy. Salah. Ini ya, isi. Habis itu nama file asalnya praktikum ya, karena kita mau copyin praktikum. Oke, teks ke sistem operasi. Enter, done, selesai. Lanjut ke nomor 15. Kita mau mengubah nama menjadi praktikum sisop. Cara mengubah namanya itu gini caranya. Move Anis praktikum sisop. Bener ya? Oke, benar. Oke, selesai. Cek dulu. Sekarang udah gak ada folder namanya Anis, tapi ada folder namanya praktikum sisop. Next, nomor 16. Kita mau copy seluruh isi file dalam direktori praktikum sisop yang tadi yang namanya Anis ke nama asisten, berarti dari praktikum sisop ke Rosania. Oke, caranya begini. Praktikum sisop ke Rosania. Oke, terus kita mau copy isinya. Salah, bukan is tapi ls. Selesai. Terus ke lanjut nomor 17. Pindah direktori yang telah diubah nama tersebut praktikum sisop ke dalam home. Oke, ini nomor berapa tadi? 17 ya.
iya bener ya. Berapa sih, kok lupa. Oh iya 17. Oke. Salah. Ini caranya. Nama foldernya praktikum siswa. Pindah ke home. Pindah isinya juga. Oke, udah selesai. Terus lanjut, kita mau hapus direktori praktikum siswa tersebut. Nah, ini caranya. Kayaknya ada kesalahan nih. Oke, tadi salah. Oke, lanjut. Hapus juga ya. Oke, udah kehapus, udah nggak ada isinya. Lanjut nomor 19, tampilkan seluruh file ya, atau direktori yang berada dalam user secara lengkap, terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, dan atribut-atributnya. Udah ada panjang ya, tapi sebenarnya caranya nggak susah. Caranya cuma ngisi sintaks ls spasi ini, sebentar, salah nih kayaknya. Kalau misalnya kayak gini mesti pakai spasi dulu. Nah, udah selesai. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, lanjut ke nomor 20. Ini menampilkan histori perintah yang lagi dilakuin. Sebenarnya caranya gampang banget kan, perintahnya cuma menampilkan histori, jadi tinggal ketik aja histori, enter. Nah, jadi dari tadi kita ngelakuin ini semua. Oke, kembali lagi sama saya Nisa Saskia Putri di TP02. Kita lanjut ke nomor 21. Waktu ini dari tempat Anda berada sekarang, pindah dan telusuri direktori dev, kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Gimana caranya? Caranya gampang banget, cuma tinggal di cd cd dev, enter terus alas. Oke, udah selesai. Terus lanjut, kita mau menancapkan sebuah USB device flash disk. Kita cek dulu. Oke, udah ada. Nah, kita mau unmount. Gimana caranya? Jadi awalnya gini dulu. Oke. Terus habis itu kita mau unmount kan. Busy. Tolongin sekali lagi. Oke, not mount. Udah nggak ke mount lagi. Terus kita mau nge-mounting ulang. Caranya gimana? Kita bikin direktori baru, misalnya sysop A. Terus salah. Abis kita ini mau di-mounting ya. Ini mau di-mounting. Maaf, rada bingung. Ini mau kita mounting dulu.
lanjut ke telusuri isi dalam USB dan akses salah satu filenya. Nah, ini nomor 24 ya. Oke, gimana caranya? Ini misalnya cari dulu CD, gimana cari CD spasi lokasinya tadi, dimana flash disknya itu ke mount di sisi apa ya? Benar, terus kan enter, terus kita mau kita mau isinya. Oke, benar. Terus untuk buka file, misalnya filenya namanya tadi ya sysop, kalau nggak salah ada file namanya sysop. Cara bukanya begini. Nah, udah. Terus lanjut, gunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file. Caranya cd spasi etc, terus langsung grep spasi min r spasi, ini kita mau cari kata root spasi garis miring etc lagi, enter. Tuh dia cari yang namanya root, kata-kata yang ada rootnya. Oke, selesai. Terus abis itu kita lanjut ke nomor 26. Bener? Jadi nomor 25 ya. Oke, nomor 26. Carilah file dengan nama praktikum NRP yang telah Anda buat sebelumnya. Untuk mencari file, kita bisa ketik find di terminal terus tekan enter, tapi sebelumnya kita harus kembali dulu ke home. Oh, nggak usah, kita kembali dulu ke home. Sorry kita mau cari find. Kita balik buka awal ya. Salah. Kita buka ulang terminalnya. Oke. Selesai. Kita mau cari file yang namanya praktikum tadi. Gimana caranya? Kita cuma tinggal ketik find aja. Tuh banyak banget ya. Kita mau cari find praktikum NRP. Oke, udah ada tuh. Udah keluar. Oke, lanjut. Terus buka file tersebut dengan direktori v dan direktori nano. Gimana caranya? Kalau v gini, v spasi nama filenya praktikum ya, NRP. Ini direktori v begini. Terus kalau direktori editor maksudnya editor v gitu. Oke, lanjut. Kalau nano kayak tadi sama. Sorry. Udah. Mana ya? Bentar.
tidak kagok gini. Jadi kita buka V, ini sekarang nano. Oke, ini tampilannya untuk nano. Gimana caranya? Ini langsung lanjut ke nomor 8, ganti seluruh kata adalah dengan nama Anda mulai dari baris ke 1 sampai ke 5. Ini sebenarnya nggak ada kata adalah, kita ganti dulu mungkin ya pakai kata adalah. Nah gitu. Oke, kita save dulu. Exit, kita keluar dulu kali ya, close dulu. Kita lupa masuk ke super user. Kalau nggak masuk ke super user, dia nggak bakalan mau akses apa yang kita mau. Kita langsung lanjut ke nano tadi ya, ke nomor 28. Oke. Ini udah, kita ganti dulu. Ini jadi adalah. Tambahin kalimatnya. Udah gini aja ya, lanjut. Oke, selesai. Terus ini pertanyaan nomor 28 ya. Tadi kan nano, udah aku buka. Kita buka lagi nano editornya. Arahkan kursor ke teks yang akan diganti dari kata adalah menjadi Venti. Jadi Anis. Oke. Terus nyimpennya sama kayak tadi. Oke, terus buka di V, editor V. Oke. Oke, lanjut ini keluarnya. Mana? Oke. Kita keluar dulu dari editor V.
masuk lagi ke terminal. Oke, lanjut ke nomor 29. Kita letakkan ini ke subuser dulu. Oke dah. 29, berikan atribut untuk file tersebut agar file tersebut hanya memiliki hak akses untuk user grup maupun other, hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses write. Oke, nomor 29 langsung lanjut. Caranya begini. Praktikum ya. Udah selesai. Jadi maksudnya itu sendiri 755 itu apa? 7 itu untuk usernya cuma buat read, write, terus tanpa hak akses write. Jadi itu sebenarnya dijumlahin. Kalau saya read itu 4, terus kalau misalnya write itu 2, 4B kalau misalnya read ya. Kalau misalnya terus sama dengan 2x itu sama dengan 1. Nah, 4, 2 dan 1-nya itu ditambahin gitu. Oke. Lanjut ke nomor 30. Ubah hak kepemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang Anda gunakan dalam grup. Oke, caranya gini. Syntax down spasi option usernya bisa, terus nama filenya apa, misalnya nama filenya apa ya, ini ada file JPG nggak sih, udah ngarang aja ya, saya sih sok. Oh, bukan option, maksudnya itu gini. salah user itu maksudnya, cuma nah ini kan nggak ada JPG nya, tapi ini sebenarnya caranya kayak gini. Oke, lanjut ke setting IP address ya. Lanjut ke nomor 31. Jadi setting IP komputer Anda melalui terminal dengan ketentuannya. Addressnya itu 192.168.10 dengan 3 digit NRP, terus network, netmask, dan broadcast gateway. Broadcast itu disesuaikan, dan kalau gateway sendiri itu 10.10.1 dan 3 NRP, 3 angka di belakang NRP. Oke, gimana caranya? Ini pakai sudo edit gedit spasi etc. Oke, ini udah masuk ke window interface. Oke, terus kita tinggal sesuaikan, masukin settingnya gimana. Device ini back, oke. Ini maksudnya Ethernet 0, terus Ethernet 0. Terus 192.168.10.
10.03 benar. Terus networknya 192.168.10.0. net masnya 255. Oke, biasa. Terus habis itu broadcastnya juga di broadcastnya salah. Maaf. Broadcastnya juga disesuaikan. Oke, nah gateway-nya 10.10.1.03. Oke, selesai. Aktifkan setting tersebut. Tinggal save. Oke, selesai. Ini udah aktif. Udah kelar. Terus kita mau ngecek gimana caranya. Kita ketik nama spasi tadi direktorinya isi. Oke, ada isinya. Oke, caranya gitu. Kita cek lagi. Oh, dulu ini nyimpennya itu, oh ya benar udah kesimpan tapi nggak bisa muncul karena nggak connect ke internet, maaf ya. Terus kita lanjut ke nomor 32, tambahkan info sistem komputer. Gimana caranya? Kita tinggal ketik unim Linux, sistemnya Linux. Ke nomor 33, tampilkan seluruh package yang sudah terinstall dalam sistem komputer Anda. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sintaks dpkg spasi cat. Oh, ini juga cat jadi satu cat selection. Oke, ini yang udah gak install itu ini aja. Oke, lanjut ke nomor 34, tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Gimana caranya? Kita tinggal ketik top. Nah, ini udah lengkap semuanya yang lagi berjalan. Oke, udah kelar. Oke. Terus lanjut buka lagi terminalnya. Nomor 35, jangan lupa masuk ke
super user. Oke, terus kita tampilin tanggal hari ini, gampang banget, cuma tinggal ketik date, enter. Nah sekarang tanggal 9. Oke, lanjut ke nomor 36. Kita mau bersihin layar, tadi berkali-kali udah, caranya kita tinggal tik clear. Oke, layar kembali seperti semula. Terus nomor 37, gimana caranya nge-restart komputer melalui terminal. Nah, cara nge-restartnya itu begini. Shutdown, spasi, R. Now, itu untuk menunjukkan sekarang harus di restart. Oke, ini lagi di restart. Tuh, Ubuntu-nya lagi nge-restart. Oke, tunggu sebentar. Oke, tadi setelah restart, karena menunggu terlalu lama, jadi kita sambung lagi sekarang ke soal nomor 38. Soalnya matikan komputer melalui terminal, berarti shutdown. Oke, kita akan coba saya akan mencoba mematikan komputer melalui terminal. Pertama-tama kita masuk dulu ke super usernya. Oke, masuk, terus kita mematiin komputernya atau laptop PC. Caranya satu spasi help ya. Spasi now. Mau dimatiin sekarang, tekan enter, nggak berapa lama akan mati lah laptopnya. Oke, sekian untuk part 1 dari Anissa Saskia Putri. Ketemu lagi di part 2. Selamat datang di part 2 TP02 sistem operasi. Part 2 kali ini akan membahas instalasi paket. Sebelumnya, karena VirtualBox yang digunakan tidak terkoneksi dengan internet, jadi saya hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk instalasi paket Linux. Yang pertama, memilih sebuah aplikasi, terus install aplikasi menggunakan Synaptic Package Manager. Synaptic Package Manager ada di sistem administration, kemudian buka Synaptic Package Manager. Terus misalnya kita mau install Firefox, kita tinggal klik search, dia akan muncul Dropbox box Windows Find, tinggal ketik Firefox, search. Karena nggak terkoneksi di internet, jadi nggak ada package-nya. Misalnya aja yang ini kan udah terinstall, tinggal diklik kanan, di sini ada pilihannya mark for installation kalau misalnya ada internetnya. Udah, tinggal ikutin, klik mark for installation, tinggal ikutin aja, nanti ada dialog box, tinggal ketik apply, tinggal tunggu, habis itu klik close, nanti bakal muncul dialog box lagi, change apply. Oke, setelah itu gimana cara menjalankan programnya melalui terminal. Pertama-tama kita harus buka terminalnya dulu. Cara menjalankan aplikasi ini kita harus login sebagai root. Jadi sudo terus type passwordnya. Oke, udah masuk, tinggal masukin aja Firefox.
Firefox ini yang kita udah install, tapi ini karena kita tadi nggak install, ini nggak bisa kebuka. Ini dia bisa kebuka, tapi nggak ada koneksi internet. Oke, lanjut. Nomor 3, uninstall melalui Synaptic Package Manager. Jadi kita buka lagi Synaptic Package Manager-nya, tutup terminalnya. Caranya uninstall, kalau nggak cuma tinggal klik kanan mark for installation lagi, tapi ini karena ini nggak bisa. Itu habis mark for installation, nanti di sebelah sini yang ada S nya yang ada hijau-hijau ini akan muncul tanda silang untuk di uninstall. Tinggal diklik terus ntar di apply, selesai. Nanti bakal ada dialog box removing software. Oke, lanjut nomor 4. Soalnya menggunakan konsol atau terminal, masuk sebagai root atau repository ke server mirror yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk membackup repository sebagai antisipasi kesalahan. Server mirrornya ada di internet. Jadi kita harus masuk ke terminal dulu. Login sebagai root. Oke, udah login. Terus setelah itu masuk ke dalam repositorinya. Caranya ketik sudo spasi gedit spasi lagi garis miring etc garis miring apt garis miring search dot list dot list. Oke, setelah itu tinggal tekan enter. Tuh, nanti bakal muncul dialog box yang kayak notepad. Nah, terus isi-isinya itu repository server. Ini nggak connect di internet, jadi nggak ada repository servernya. Oke, gimana caranya? Terus harus di backup. Jadi nge-backupnya cuma tinggal disimpan aja ini file save, terserah dimana. File save. Nah ya, ini tinggal ketik aja namanya, jadi backup list. Oke, di save. Nah, untuk repository mirrornya kan ada di internet, jadi tinggal buka Firefox, Google, tinggal cari repository Ubuntu versinya apa, karena ini versinya 10.10, jadi tinggal cari repository Ubuntu 10.10. Biasanya buat server di ITB, jadi tinggal cari aja repository Ubuntu 10.10 ITB, ntar copy terus dimasukin di backup listnya ini lagi. Dan untuk aktifinnya kembali lagi ke terminal dengan sintaks sudo spasi apt strip get spasi apt. Oke, ini udah selesai, tinggal klik enter. Lanjut nomor 5, itu disuruh install beberapa aplikasi. Pertama Codec, Chromium, XMMS, SuperTux, XAMPP for Linux sama Wine. Ini karena nggak ada internet connection, kita cuma tinggal saya mau menjelasin gimana caranya install. Installnya tuh ada di Ubuntu Software Center. Ntar tinggal klik Ubuntu Software Center-nya. Ntar tinggal di search di kolom search misalnya Wine. Nah, nanti tinggal nih ada banyak banget kan ini Wine yang mana tinggal pilih. Ntar ada kolom
sama pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 itu hapus atau uninstall gitu ya. Nah, caranya sama kayak tadi nomor 3. Kita tinggal cari di sini, search. Misalnya tadi apa namanya, Wine ya. Ini kan nggak keinstall, jadi nggak ada. Ntar kalau ada tinggal di sini, tinggal klik kanan lagi, mark for installation. Terus habis itu di S-nya itu nanti ada tanda silang, tinggal diklik aja. Kita tinggal ikutin perintah-perintahnya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya cuma menjelaskan beberapa pengertiannya. Jadi cuma ngomong doang. Jadi pengertian pertama itu YAS. YAS itu apa? YAS itu kependekan dari Yet Another Setup Tools yang merupakan program bantu untuk mengkonfigurasikan sistem operasi Linux agar membuat tampilan menu menjadi interaktif dan mudah dimengerti. Terus yang kedua itu tar.gz. Tar.gz itu format untuk kompres data pada lingkungan sistem operasi Linux. Nah, terus intinya tar.bz2. Nah, tar.bz2 ini format file dalam bentuk jenis bitstream arsip gitu ya, dan nama program yang digunakan untuk menangani file tersebut. Format ini diciptakan pada awal-awal Unix dan standar oleh POSIX tahun 1998 dan kemudian menjadi POSIX 1 2001. Terus yang keempat itu make. Make itu merupakan sintaks pada terminal yang berfungsi pada GNU yang membuat utility untuk sekumpulan program. Nah, selanjutnya deb. Deb itu eksistensi dari program package software Debian. Nah, seperti bagian dari deb dari Debian, istilah itu berasal dari nama Debra. Package Debian juga digunakan di distro berbasis Debian seperti Ubuntu dan lain-lain. Nah, yang terakhir RPM. RPM sendiri merupakan kependekan dari Package Manager. Awalnya Red Hat Package Manager, disingkat RPM. Tapi sekarang jadi Package Manager aja. Nah, itu adalah sebuah sistem manajemen paket. RPM ini sendiri bekerja pada dua hal yaitu format berkas package perangkat lunak dan sebuah alat bantu perangkat lunak berkas yang melakukan instalasi, deinstalasi, verifikasi perangkat lunak, macam-macam. Oke, sekian part 2 instalasi package Linux di TP02 dan sekaligus mengakhiri TP02 kali ini. Saya Anissa Saskia Putri, NRP 52 12103, mengucapkan terima kasih.